Baik, terima kasih Goldi Gumilang melaporkan langsung dari Sidoarjo, Jawa Timur. Tadi sama-sama kita simak bahwa lebih dari 30 orang hingga saat ini masih terus dalam pencarian oleh Basarnas pemirsa. Dan kami ke informasi lainnya untuk Anda, di mana pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN memasuki babak baru. Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan peraturan presiden yang menyebut bahwa IKN akan menjadi ibu kota politik tahun 2028. Lantas apa yang dimaksud dengan IKN menjadi ibu kota politik? Selengkapnya dalam Ulas Utas, Prabowo jadikan IKN ibu kota politik tahun 2028. Seakan lama tak terdengar, proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur kini memasuki babak baru yang juga menjadi sebuah fase penting. Ya, Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan kebijakan yang akan membawa IKN sebagai ibu kota politik pada tahun 2028. Regulasi itu tertuang dalam Peraturan Presiden atau Perpres nomor 79 tahun 2025 tentang pemuktahiran rencana kerja pemerintah tahun 2025. Pada lampiran halaman 65 tertulis perencanaan dan pembangunan kawasan serta pemindahan IKN dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya IKN sebagai ibu kota politik. Lantas, apa definisi ibu kota politik yang akan disandangkan pada IKN 3 tahun mendatang itu? Kalau mau difungsikan sebagai pusat pemerintahan, sebagai ibu kota, maka 3 lembaga yang merupakan pilar kenegaraan, apa aja tuh? Eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu sudah harus ada fasilitasnya. Nah, ibu kota politik itu kan tidak dikenal sebetulnya di dalam undang-undang tentang IKN yang kemarin kita susun itu, ya. Nah, tapi kan dijelaskan kemarin bahwa istilah ibu kota politik itu adalah ibu kota pemerintahan, ya, yang nanti yang ada di sana itu adalah kekuasaan tidak hanya eksekutif, tetapi juga legislatif dan yudikatif gitu. Dalam Perpres itu tertulis mengenai pembangunan sarana prasarana pendukung IKN serta pembangunan aksesibilitas dan konektivitas IKN. Disebutkan juga mengenai pemindahan dan atau penugasan aparatur sipil negara ASN ke IKN yang jumlahnya mencapai 1.700 hingga 4.100 orang. Dengan diterbitkannya peraturan presiden ya berkaitan dengan soal IKN itu menjawab pertanyaan di mana selama ini kan banyak masyarakat mempertanyakan ya bagaimana nasib dan masa depan IKN gitu. Nah, dengan terbitnya peraturan presiden ini itu menegaskan bahwa pemerintahan Pak Prabowo ini juga ingin melanjutkan ya pembangunan dan kemudian pemindahan ibu kota negara kita ke Nusantara itu. Jadi kalau ada spekulasi yang mengatakan selama ini bahwa kita tidak jadi pindah ibu kota itu menepis ya, terbitnya peraturan presiden ini menepis adanya dugaan atau spekulasi bahwa kita tidak jadi terjadi perpindahan ibu kota gitu. Perpres ini memang sekaligus sebagai pijakan ya kalau kita mau lihat bagaimana RPJP nanti 2025-2045, kemudian RPJM yang 2025-2029 yang intinya IKN akan kembali dipertegas sebagai proyek yang akan menentukan arah pemerintahan ke depan. Nah, ini kan konteksnya berusaha untuk menata supaya
rencana pembangunan infrastruktur ya ini menjadi lebih terkendali dengan baik. Nah, kebijakan yang memperkuat laju proyek pembangunan IKN itu tentu saja tak sekonyong-konyong bergulir. Sejak awal tahun 2025, pemerintahan Presiden Prabowo telah menunjukkan keseriusan menatap masa depan IKN. Tahap demi tahap proyek yang dimulai pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo itu juga tak luput dari monitor pemerintahan maupun jajanan parlemen di Senayan. Nah, terkait dengan IKN, ini juga sudah pastikan akan dilanjutkan, dan beliau sendiri juga sudah memastikan akan ada alokasi anggaran besarannya kurang lebih 48,8 triliun rupiah 2025 hingga 2029 ini tentu nanti digunakan sesuai dengan petahapan dan juga rencana yang telah ditetapkan sejak awal. Dan kaitan dengan kelanjutan pembangunan khususnya kawasan legislatif dan juga kawasan judikatif, ada beberapa yang perlu terus disempurnakan. Pemerintahan Presiden Prabowo telah membuat komitmen tegas bahwa 3 tahun lagi IKN akan menjadi ibu kota politik. Lantas apa yang harus dipersiapkan agar kebijakan itu bisa terimplementasi sesuai dengan yang direncanakan? Nah, harus sudah ada pematangan rencana yang lebih progresif lagi ya. Misalnya kapan dan gedung-gedung apa saja yang memang harus segera dilengkapi. Selain sekarang kan sudah ada kantor kepresidenan, kemudian ada 4 kantor Menko ya, dan seterusnya gitu. Kemudian yang berikutnya nanti proses pemindahannya ya, kan nanti akan melibatkan banyak pemindahan aparatur sipil negara kan. Nah, itu kan tidak mungkin dalam waktu beberapa bulan sekaligus pindah. Tentu pasti akan ada proses tahapan-tahapan pemindahannya ya. Jadi kalau sudah gedungnya sudah disiapkan rencananya gedung-gedung mana saja, habis itu perlu diatur tahap pemindahannya, kapan dan kementerian mana yang pindah sana duluan, bagaimana tahap pemindahan ASN-nya. Yang harus difikirkan adalah IKN itu nanti bukan hanya menjadi pusat pemerintahan, pusat kegiatan politik, tapi ini juga pusat peradaban yang akan menjadi pusat pengambilan keputusan penting. Berkumpulnya orang dari nol dengan suasana baru, kehidupan baru. IKN diharapkan ke depan akan menjadi pertumbuhan baru di luar Jawa ya, yang harapannya bisa menarik investasi. Lalu bicara sosial budaya, kemudian kelayakan, kemudian keberlanjutan tata kelola pemerintah. Nah, ini tentu juga publik harus berusaha untuk memahami, dan publik juga boleh saja ikut memberikan pandangan positif supaya arah perubahan-perubahan ini tentu memiliki dampak ya, baik secara sosial, budaya, serta ekonomi. Sebagai kawasan yang didesain dengan konsep kota hutan modern, IKN harus bisa mewujudkan terciptanya pusat ekonomi baru. Dan tentu saja, dalam setiap jengkal laju proyek besar ini, pemerintah tak boleh mengabaikan suara publik, terlebih masyarakat sekitar.